Hai good friends, saya Saki Saslianansyah. Dan saya Sandra Savana. Kamu sedang menyaksikan Saga Channel. Ini dadakan sekali, saya ketemu dengan Sandra. Ini tidak direncanakan sama sekali. Dia habis dari mana, Sandra? Bengkel. Cewek strong ya. Apa harus Dari dia sendiri ya? Habis itu dia gabut nggak mau kemana. Kebetulan saya ada di sekitaran sini dan kita akhirnya meet up dan saya ajakin untuk ngobrol bareng. Kita akan main kartu kata lagi secara random. Saya akan mengambil duluan dan saya akan tanyakan ke Sandra. Oke? Gimana kabarnya Sandra? Baik. Tapi agak dumba. Karena kita akan ditanya beberapa pertanyaan. Oke, baiklah ya. Oh ya, ngomong-ngomong kita sedang ada di Dari Kopi. Alamatnya? Alamatnya di mana aja? Muhtar Lutfi kalau nggak salah ya. Atau bisa nanti cek di bawah ini. Di bawah ini tempatnya sangat cozy sekali. Ini for the first time saya kesini dan Sandra yang ngajakin ke sini. Oke, masa kecil. Waduh, masa kecil. Apa mainan masa kecil favorit kamu? Dan apakah barang tersebut itu atau mainan tersebut itu masih ada di rumah kamu? Kebetulan pertanyaannya ini permainan masa kecil ya. Jadi ada satu permainan yang masih saya ingat dari sejak kecil ya. Coklat. Apa bahasa Indonesia coklat? Ya, coklat. Coklat memang kan? Iya. Ada sih kayak bahasa ininya. Bahasa Makassarnya kayak enggak tahu. Bukan, coklat bahasa apa? Coklat. Oh, coklat Bahasa Indonesianya. Iya. Oh, iya saya pilih coklat. Kenapa saya pilih coklat? Karena itu mamaku yang ngajar mencoklat. Oke. Nah, Karena orang Jakarta. Ya, Karena orang makanya Jakarta. ada bahasa lainnya itu coklat. Apa ya? ya? Iya, oke, Ya, itulah itulah. ya. Nanti kita insert di bawah ini ya. Nah, coklat itu soalnya kan saya punya kakak sudah pada besar-besar. Oke. Jadi saya kebanyakan main sendiri. Sandra ini anak Saya paling anak lima bontot ya ya. guys, ya anak bungsu. Yang limanya nih. Nah jadi kenapa saya pilih coklat? Karena itu mainan selalu saya mainin sendiri. Oke. Dan sampai sekarang itu barang masih ada. Oh ya? Karena kan dulu terbuat dari plastik, tapi mamaku carikan yang dari kayu. Oke, yang aslinya, yang aslinya. Makanya itu kenapa masih ada sampai sekarang, karena kan mungkin kalau plastik kan sudah patah-patah atau apa toh, tapi kayu masih ada Oke. di rumah itu. Dan biji-bijinya kan itu biji salak. Nanti Iya. ini karena kayu ada biji kerikilnya sendiri. Iya. Oke, I see. Berarti mainan masa kecilnya adalah congklak dan itu masih ada sampai sekarang. Ditunggu teman mencoklat. Oke, saya akan mencabut untuk menanyakan ke Kak Saki. Kehilangan. Oke. Apa hal yang paling membuat Kak Saki sedih? Karena Kehilangan. baik itu barang atau tapi kalau siapa dia, karena kalau yang ku tahu Kak Saki pasti sudah itu Ibunya Iya, pasti ya. ibunya. Kalau ke orang itu pasti ibunya. Barang deh. Barang. Kehilangan barang ya. Dengan barang yang bikin kayak susah move on. Oh, ini sih. Lebih karena belajar untuk merelakan kali ya. Belajar merelakan. Mungkin Sandra juga sudah beberapa kali lihat saya berbenah rumah. Karena punya Nah, itu dia penyebab Kasaki Makassar 100%. 100% ya benar. Jadi lebih ke belajar untuk melepaskan barang-barang kesayangan Sandra. Kalau tadi Sandra kan mungkin masih disimpan coklatnya karena itu ada historical masa kecil gitu ya. Kalau saya lebih belajar untuk merelakan barang-barang yang saya miliki dan itu sudah tidak terpakai lagi gitu. Jadi khususnya 2-3 tahun belakangan ini saya tuh menyadari ada satu penyakit namanya hoarding disorder. Suka menimbun barang, menyimpan barang-barang yang sebenarnya sudah ditahu tidak terpakai lagi. Kayak baju-baju yang dari SD masih ada. Buku. Saya pun kalau baju-baju cuman itu Kak, apa sisi baik atau buruknya ya? Iya. Karena setiap lihat baju itu saya kembali mengingat masa kecil. Betul. Nah itu makanya penyebab saya kenapa ndak buang itu barang. Betul. Tapi kalau Kak Saki sendiri bagaimana? Saya itu berlebihan sih, bahkan kayak struk belanja yang saya kumpulkan waktu zaman Sama kuliah. saya juga. Soalnya mau dirimban
Iya, soalnya saya tipikal yang suka mengenang sesuatu gitu, jadi sayang sekali untuk membuang barang gitu. Jadi saya sudah mulai merelakan bahkan kayak buku-buku pelajaran yang sebenarnya sudah tidak bisa disumbangkan lagi karena kan kurikulumnya sudah berbeda, sudah berbeda. Sekarang gitu. kita anak-anaknya sudah goes to school, Iya. goes to international. Jadi mau tidak mau itu ya memang harus dibuang gitu, harus diloakkan ceritanya gitu. Tapi ada salah satu barang yang saya akhirnya merelakan itu untuk didonasikan ke Makassar 100% gitu ya, yaitu adalah jaket mantan. Untuk mantan Kak Saki, jangan lupa kalian. No. Ini sih bukan berarti kayak tidak menghargai pemberian tersebut gitu ya. Tapi lebih ke barang itu masih bagus. Warnanya hijau. Nanti saya insert ini fotonya ya waktu saya Mantannya juga. waktu saya memberikan jaket hijau tersebut gitu ya. Pada saat saya melihat barang itu, jaket itu diambil dari gantungan, Sandra. Tiba-tiba saya kayak nangis sendiri. Tapi kalau Kak Saki sendiri masih ingat barang itu, jaket itu? Iya ya, Tapi masih sangat biasa ingat. kalau misalnya kalau kita lihat itu barang, kita ingat seseorangnya itu. Ya pastilah, Oh. karena sebelum saya donasikan itu, jadi masih lengkap sama boxnya dan juga kartu ucapannya gitu. Tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah 2010-2011. Jadi waktu itu saya masih kuliah di Bandung dan dia kirim barang tersebut ke Bandung pada saat itu. Kita kupas mantan dulu. Itu berbeda pertanyaannya. Ya itu sih mungkin barang kalau spesifik pertanyaannya Sandra, yaitu jaket hijau pemberian mantan. Yang paling susah kita lupa itu. Pada akhirnya pada paling akhirnya berat untuk kita kehilangan. pada akhirnya belajar untuk merelakan barang tersebut. Salah satunya. Oke. Ya mau tanya ini record sih. Bisa record gitu. Oke, next. Untuk skip. Oke, sahabat, kita baru ngobrolin tentang pertemanan sebelum kita take video ini. Sebutkan 3 teman terbaik kamu. 3 bisa lebih. Nah kebetulan ini yang paling lama saya Selain saya. Ya. Ih, pede ku mau disebut. Jadi buat teman saya, buat Om Cuya. Om Joya. Om Joya itu apa, teman apa? Om Cuya itu teman kuliah. Teman Jadi kuliah. sebenarnya yang saya temani akrab akhir-akhir ini dan lebih sering makin jauh karena kita hampir 1 dekade ya berteman. Oke. Dan itu kita intens sampai sekarang. Om Cuya, ada Ai, dua-duanya Ai, dan Oke. satu Lady. Dan itu yang membuat kita menjadi semakin bersirkel. Bersirkel nggak tuh? Membentuk circle. Nah itu mungkin karena setiap masalah, setiap bahagia kita, dia siap menerima apa Oke. yang kita curhat. Oke. Jadi ya walaupun bocor sedikit walaupun bocor sedikit ya, tapi it's okay, dia teman terbaik. Oke. Ya kan di luar Kasaki kan. Oke. Nah, Satu ya, lagi? Ya Kasaki lah. Di Selain luar saya lah. Kasaki. Kan tadi ada Cuya, Ai, satu lagi. Di luar. Oh Lady dong. Kan Lady. dua ada 2 AI. Oke. Iya, temanku memang banyak AI. Oke. Jadi Ai 1, Ai 2. Roro. Kita panggil dia Roro. Oke, ini nama aslinya coba. Kalau Cuya siapa nama aslinya? Surya. Nah, terus Ai 1, AI 1 Roro. Roro, Ai 2, AI 2 Ainun. Ai Nun. Oh, oke. Yang ketiga Bentar. Lady. Kenapa Roro namanya Ai? Nah, itu nanti Kalau kita Ainun coba- kan AI kan? Iya, nanti buat yang nonton. AI tolong komen ya kenapa kamu namanya dari Roro menjadi AI. Oke, dan mereka tuh semua teman kuliah. Teman kuliah. Teman Dan kuliah. ya mungkin karena sudah satu frekuensi, jadi kalau kita mau cerita mau apa itu semua bisa tertampung di mereka. Oke. Selain mereka ada Kasaki yang tapi tidak boleh disebut tadi namanya karena Kasaki juga termasuk salah satu teman terdekat saya yang apa-apa tanya Kasaki deh Iya. di mana bikin apa atau ke rumah Kasaki. Iya. Kita Berapa tahun kita? saya kalau sebelumnya di episode pertama itu ada Reza dan Reza ini sama masanya saya berkenalan dengan Sandra juga. Jadi kita kenal itu gara-gara masuk komunitas. Saya bikin komunitas, mereka masuk ke dalam komunitas tersebut.
2014, berarti sekarang tuh 11 tahun pertemanan kita. 11 tahun. 11 Sama tahun. saat saya masuk kuliah itu. Masuk iya awal-awal masih kuliah ya waktu itu ya. Iya, masih maba. Nah, di situ Masih cari maba. ekstrakurikuler, ketemu Oke. Kak Saki. Jangan tanya perubahan Sandra ya. Bisa dilihat ya. Boleh di-insert nggak fotonya atau jangan? Bisa dilihat di sosmed saya. Oke, next. Oke itu ya, next. Pertanyaannya. Ya. Selanjutnya, pertanyaannya selanjutnya. Apa Pertanyaan katanya? selanjutnya. Masalah. Masalah. Oke. Apa masalah terbesar, terberat yang pernah Kak Saki hadapi? Oh banyak ya, banyak banget. Kebetulan juga 2 tahun ini adalah masa terberat hidup saya sebenarnya ya. But I'm try to my best. Salah satunya mungkin Day to Kita nyanyi you. dulu ya, dia yang ulang tahun. Happy birthday. Ada yang ulang tahun di sini, tunggu guys. ya. Selamat ulang tahun yang ulang tahun. Oke, lanjut ke Saki. Ah. Aduh, cerita nggak ya? Masalah apa? Oh. Tapi kalau berat nggak usah. Lebih ke masalah. Oh iya ini aja yang bisa dicerita sama saya. Masalah berat badan kayaknya. Sekarang beratnya berapa? Sekarang beratnya itu 84, tapi fun fact-nya tahun kemarin itu saya cukup sering untuk lari berolahraga ya. Sama Sandra juga pada saat itu masa-masa saya awal itu ya. Jadi saya sempat turun 10 kilo dari 90-an. Sudah turun 8 menjadi 80-an, tapi karena demotivasi akhirnya naik lagi berat badannya jadi 85 sekarang. Targetnya berapa? Targetnya jujur sebenarnya pengen mencapai 75 lah. Itu menurut saya tuh berat badan yang paling ideal versi saya gitu ya. Meskipun kalau misalnya berbicara ideal, itu sebenarnya ada di 65 mungkin ya. Tapi saya merasa berat badan terbaik saya ketika saya ada di berat badan 75 kilo itu sih. Dan kenapa ya itulah saya menyadari satu hal bahwa menurunkan berat badan itu adalah challenge banget, apalagi kalau misalnya usianya sudah bertambah gitu ya. Jadi itulah. Tapi ngomong-ngomong tentang berat badan, Sandra ini nggak pernah yang namanya overweight ya. Dari pertama sampai sekarang tuh Iya, jadi kalau ada yang Tetap. perubahan begini, cuma dulu aja. Karena waktu itu Gitu. masih remaja ya guys. iya. Oke. Ya begitulah. Itulah masalah berat badan salah satunya. Salahnya. Lagu. Kebetulan saya sama Sandra ini dan satu circle itu sebenarnya kayak hobi nyanyi sebenarnya ya. Walaupun suaranya pas-pasan tapi kita memang Betul, hobi nyanyi. Iya. Untuk menghibur diri lah ya. Iya. Terserah orang mau bilang bagus atau enggak ya. Lagu. Dan Sandra dari kami semua itu dari teman dari Resa dan kawan-kawan semuanya yang paling update lagu sebenarnya Sandra sih. Yang paling update lagu itu Sandra. Pertanyaan saya adalah lagu satu, sebutkan dua lagu yang tidak pernah bosan untuk Sandra dengar. Meskipun itu berulang-ulang, mungkin itu dari SMA kah, dari kuliah kah, atau dari kecil mungkin. Yang kalau lagu itu terputar kamu Nah, karena Nggak ini bosan. mungkin sering saya dengar waktu kakakku masih sering putar itu lagunya Shania Twain. Shania Twain. Apa ya sih? Bagaimana sih guys? Shania Twain. Shania Twain ya. Yang Still the One. Ya, Still the Oke, One. Still the Nah, One. itu that's why kenapa saya mau ini lagu nanti ada di pernikahan. Oke, ya. Itu karena salah satu lagu ini ya, Iya. lagu pernikahan ya. Nah, itu saya suka itu lagunya. Sama satu lagi. Iya, Apa satu lagi. ya? Yang dari kecil atau Iya bebas. Kalau kamu dengar lagu itu tuh kamu nggak bakal nge-skip karena ya seberkesan itu mungkin dan kamu suka. Oh, nah ini lagu rohani. Oh boleh, nggak apa-apa. Oh iya, tapi hampir semua. Salah satunya deh. Salah satunya. Jangan dipale lagu rohani, lagu pale. Nanti saya disuruh nyanyi lagunya The Power of Love.
Mungkin kalau kita sering karaokean biasa Iya, kita dengarkan nyanyi Celine tentang Dion ya? Iya, Celine Dion. Kenapa? Walaupun suara kita tidak seberapa, tapi saya tetap suka lagu itu. Legend ya. Sama albumnya Rosa guys. Saya itu Dia Rosa mania sih, semua lagunya kayak hafal. saya dari Rosa iya. Iya. Semua lagunya Rosa. Jadi buat Teocha ini aku fansmu. Iya, waktu Teocha kemarin konser di Makassar, iya nonton. Itu loh, buat Teocha videonya masih ada. Tapi pertanyaan kamu beli atau dikasih orang tiketnya? Dan itu Kak Saki juga suka Teocha. Iya, kan? suka Teocha. Hanya saja waktu itu Teocha akrab banget kayaknya. hanya saja waktu itu saya nggak tahu kalau Kak Saki juga mau nonton. Suka, iya. Jadi ya terpaksa kita berpisah waktu itu. Tapi kamu dapat Sandra dapat itu kan? Ya Dapat kebetulan tiket. itu free. Fun fact guys, kita tuh sering sekali nonton konser, tapi kita tiketnya dikasih orang gitu. Nah beberapa juga itu dari Kak Saki. Iya, gitu. Jadi ya alhamdulillah ya Ya rezeki. boleh lihat garis tangan kita. Jangan garis tangan. Ada yang bisa baca Tapi garis coba tangan kita. kita sudah nonton konser bareng itu Afgan, Afgan ya. Reza, Raisa, Tiarandini, Malik, Malik, apa lagi ya? Last Child bukan sih? Bukan. Bukan. Apa itu hari? Juicy mah nonton nggak sih kita? Juicy? No. Juicy. Apa ya satunya tuh yang bukan Last Child ya? Yang Virgon. Oh Virgon, iya Virgon. Starla. Oke. Itulah. Jadi itu lagu yang berkesan ya, 2 lagu ya. Oke. Betul ini sudah berapa menit? Iya, coba. Nah, terkait pertanyaannya ini mungkin flashback Kartunya apa? kembali. Kartunya apa? Kartunya Handphone. handphone. Oke. Ini pernah saya dengar Kak Saki itu SD sudah pegang HP. Iya. Dia sudah kaya sejak lahir guys, anak sultan guys. Aduh, amin kalau kaya ya. Tapi sebenarnya nggak segitunya sih. Nah itu bawa handphone pertamanya Kak Saki Nokia. Iya, Nokia C45 kalau nggak salah. Nanti saya insert foto handphone pertama saya. Nah iya apa? Sony Nokia. Sorry, Siemens C45. Siemens. Oh, C45 atau C25 gitu. terlihat usianya ya Siemens. Sorry, saya sudah tidak pegang tidak ada Siemens. lagi. Di tahun saya sudah tidak pegang Siemens ya. Iya, kayaknya orang tuanya yang pakai Siemens ya kamu ya. Handphone. Ini mau tanya terkait handphone zaman dulu. Ya. Siapa yang sering Kak Saki telepon? Oh, good question banget. Zaman dulu ya, karena kalau di zaman saya kan khususnya zaman sekolah sampai awal kuliah itu kan handphone tuh cuman dipakai telepon sama SMS. Ya, untuk zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Terus Sekarang next kan lanjut BBM-an. BBM-an, WhatsApp dan segala macam. Bisa sudah bisa video call juga. Tapi kalau misalnya ditanya seperti itu tuh pertanyaan yang bagus sekali sih. Siapa yang paling sering dihubungi pada saat zaman itu ya? Iya. Mungkin dikerucutkan zaman SMA kali ya. Boleh. Zaman SMA yang paling sering dihubungi itu selain mantan pastinya. Geng SMA. Siapa tuh Teman-teman gengnya? geng SMA. Jadi saya punya geng SMA namanya CS 03 karena saya SMA 3. CS-nya itu apa? CS. Ini kalau agak malu juga sih sebutnya. Nama geng kita cleaning service. Kenapa jadi cleaning service? Jadi geng awalnya itu namanya knalpot. Kenapa knalpot? Karena dulu teman-teman saya itu naik motor semua. Motor Jadi lapo-lapo. geng motor ya gitu, geng Oh iya, motor. motornya apa? Motor bogor? Ada yang bogor, ada yang biasa ya sih Oke. kayak gitulah. Pokoknya ya zaman remaja itu ya. Namanya knalpot, terus kayak bertambah lagi circle teman cowok-cowoknya gitu ya. Jadi namanya CS cleaning service. Kenapa cleaning service? Ini seingat saya ya. Karena kita tuh kayak geng cowok tapi bukan yang kayak sering ngegencet atau ngegap adik-adik kelas kayak Ini kan tipe kakak kelas yang baik ya. ya geng motor, geng cowok tapi yang baik, ada anak kepala sekolah, ada anak polisi dan segala macam di situ gitu. Jadi kayak kita tuh bahasanya ingin mengkliningkan stigma yang kurang baik itu. Jadi ini adalah tim pembersih. Iya, pembersih, tapi kayak kalau diingat sekarang kayak ngapain sih namanya cleaning service, kayak enggak banget. Terus
terus. Ya itu sih. Jadi yang paling sering dihubungi adalah teman-teman di CS itu. CS Sampai Perkampungan. sekarang itu masih kontak dengan CS? Ya grupnya masih ada. Oh, grupnya masih ada. Grupnya masih ada. Kalau misalnya teman-teman yang di luar kota itu lagi main ke Makassar, biasanya kita ngumpul. Dan sepertinya di geng itu sisa 2-3 orang yang belum menikah. Oke. Termasuk saya. Tidak apa-apa. Oke, ini 2 kartu terakhir saya untuk Sandra dan Sandra buat saya. Oke. Kayaknya nggak usah ini. Orang tua. Aduh. Saya, jujur ini saya sudah 11 tahun berteman sama Sandra, tapi for the first time saya kenalan sama orang tuanya itu pas Natal tahun kemarin. 2024. 2024. Jadi Sandra setiap tahun itu sebenarnya kayak ngajak ayo Kak ke rumah dan segala macam gitu, tapi selalu tidak pas timingnya. Nah, pada saat for the first time saya Natalan di rumahnya Sandra itu tahun kemarin 2024 bersama dengan Resa. Ya. Ini sebelum saya bertanya ya, ini saya menjelaskan bahwa semenyenangkan itu kedua orang tua Sandra gitu ya, mamanya yang saya pikir kayak kayaknya ini mamanya kalem gitu kan, tapi ternyata ya ampun seru sekali, seru banget. Tidak mamaku. Iya, tiba-tiba kayak kita bisa jadi bestie. Tiba-tiba Padahal baru 1 kali ketemu. orangnya dia tipe friendly ya. Friendly. Makanya tidak heran kalau Sandra bisa se-friendly ini karena mamanya juga seperti Ya. itu ternyata gitu ya. Dan saya salut sama mamanya Sandra itu masih punya teman baik yang sering ngumpul juga, sering ngebantuin juga kalau misalnya ada Natalan, ada Lebaran Ada juga acara, gitu, ada ya. acara ya. Gitu. Tapi itu mereka cukup lumayan lama karena mereka itu sama-sama perantau. Tahu Betul nggak? sekali, Di ya. Cerita apa? Tahu, iya, Sama-sama iya. perantau dan sama-sama brutal. Bukan brutal siapa sih? Pokoknya mereka Pajoka. sama-sama besar di Kota Makassar karena Yes. mereka ada bertiga sahabat tapi Iya. satu sudah di luar, tinggal mereka berdua ini. Jadi mereka itu sering Bonceng tiga. Iya, jadi seingat saya itu mereka tuh ketemunya karena orang tua murid bukan sih? Orang tua murid. Orang tua murid dari TK. kakak, iya Dari TK-nya kakak. kakaknya Sandra gitu. Karena senasib sama-sama merantau, bukan orang Makassar asli. Mamanya Sandra itu orang Jakarta. Dan daerah lainnya 2 temannya itu, jadinya mereka bisa bestie. Nah, pertanyaan saya ini jadi panjang ya, Iya, iya. memuji orang tuanya Sandra ya. Pertanyaan saya, apa cerita atau pengalaman bersama dengan orang tua yang itu tuh sangat berkesan sampai saat ini? Satu saja di Mama. Boleh. Atau iya. Ya dua-duanya berkesan. Semua cerita bersama orang tua kita pasti berkesan. Tapi satu yang ini yang masih biasa saya ingat. Waktu kecil itu kan kalau diajak mudik. Oke, mudik ke? Mudik ke Jakarta, Jakarta. ke Bogor toh. Siap. Itu waktu pertama kali saya dibawa itu masih kecil, mungkin sekitar 9 bulanan. Oh, oke. Iya. Ah, Dan itu dia bawanya pakai kapal. Oke. Nah, karena pada tahun itu kan mungkin masih susah pesawat ya dan Ya. mungkin masih mahal. Dia bawanya pakai kapal. Nah, kenapa masih sering saya ingat kalau nonton, makanya saya suka nonton Titanic. Oke. Karena itu saya lihat Adegan naik ke kapal ya. ada naik kapal dan sering saya terekam mengingat memori kalau pagi itu Dolphin, yes. pada muncul-muncul. Iya. Jadi itu sering saya ingat kalau misalnya mamaku bawa kemana-mana pasti masa-masa kecil itu yang paling kita berkesan. Kalau sekarang kan mungkin karena kita sudah dewasa, Iya. ada teman lain, jadi kayak Jarang lah. Iya jarang. Mungkin di saat-saat kecil yang kita sering terekam. Kalau sama orang bapak sih paling diajak makan bakso yang paling saya ingat. Di mana? Di dekat rumah diajak naik motor makan bakso. Kayaknya di Sudian itu banyak sekali ini hidden gem untuk makan bakso ya. Iya. Sama kesannya itu saya waktu diajar naik sepeda. SD saya diajar naik sepeda, jadi waktu itu ada acara di salah satu rumah keluarga. Nah, bapak naik motor sama mamaku,
Terus saya disuruh naik sepeda. Nah di situ saya diajar naik sepeda. Dan Oke. satu lagi, saya dulu punya anjing. Iya, namanya Putih, tapi warnanya Putih. coklat. Itu juga saya masih ingat. Kenapa? Putih tapi Kenapa warnanya putih tapi warnanya namanya putih tapi warnanya coklat. Nah, jadi itu bapakku naik motor, putih di belakangku dan saya naik sepeda. Itu yang biasa mungkin kalau saya masih ingat. Ya banyak karena anjing kan itu setia, Ya. dia temani saya naik sepeda walaupun biasa saya agak ketinggalan jauh itu ya bikin sedih lagi biasa kalau ingat Iya, iya. anjing. Ya soalnya ada beberapa anjingnya Sandra yang sudah berpulang sebelumnya. Ya. Setelah Putih ada Cio. Cio. Dan sebelumnya itu ada banyak, cuman yang paling berkesan itu si Putih karena dia usianya lumayan panjang. ya. Dan yang masih ada ini Cio. Jadi Iya. kasihan juga karena dia sering terkurung. Jadi buat teman-teman saya yang tahu Cio. Dia nasibnya kasihan. Oke itu ya pengalaman dengan orang tua. The last buat saya. Right. Apa katanya? Kartunya pengalaman. Oke pengalaman. Apa pengalaman terbaik Kak Resa sejauh Kak Resa. ini? Kak Resa. Hai Kak Resa, saya mengingatmu. Iya soalnya tadi kita ajak dia nggak bisa ya. Apa pengalaman terbaik Kak Saki hingga saat ini? Oh the best moment in my life. Daun. Ini 2025 ya. Oh 3 tahun lalu. Tapi cuy. Oke, the best moment in my life, khususnya 3 tahun belakangan ini adalah akhirnya saya bertemu dengan orang yang saya taksir zaman kuliah. Wow. Siapakah dia? Boleh di-spill? Dia tidaklah, tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Dia kaget kenapa saya bisa kenal dengan beliau. Tapi ini dia orang Makassar atau bagaimana? Atau warga sana? Jangan dijelaskan ya, takut terspill. Spill. Oke, it's okay. Ya intinya sama-sama mempertemukan saya dengan beliau 3 tahun yang lalu. Ini kayak pertama kali saya jujur ke orang tentang apa yang saya rasakan. Baru di sini ya? Spesial Baru, video. Baru ke orang itu. Oh, baru ke orang itu. Karena biasa kalau yang sebelum-sebelumnya tuh aduh ini kayak dibilang lagi so cakep atau gimana. Tapi sebelum-sebelumnya biasanya yang datang itu yang mereka yang mengatakan gitu deklarasi. Kalau saya ini for the berarti first ini time. dalam orangnya. For the Karena Kak Saki yang mengungkapkan. Ya itu jadi saya bilang saya dulu naksir zaman kuliah dan segala macam. Tapi pada akhirnya sepertinya kita cocok temenan sih. Benar. Iya. Tapi untuk kontekan sudah lost kontak atau bagaimana? Atau masih tetap terjalin? Masih sih tapi sudah jarang sih. Dia sekarang sudah berkeluarga atau bagaimana? Belum. Belum. Oh, semoga dia nonton. Ini ada Kak Saki. Buat ini sih di vlog ini I say mau bilang thank you so much buat pengalaman yang apa ya bukan mau bilang thank you so much karena Sudah mengajarkan. pernah menjadi doa yang dikabulkan. Oh, apa doanya? Salah satu doa boleh di-spill? Iya, maksudnya kayak ya semoga someday bisa ketemu dengan beliau, oke. dengan dia gitu. Oh, Dan menyenangkan sih, makanya kayak meskipun mungkin endingnya not good, but terima kasih sudah jadi momen terbaik saya selama 3 tahun. Ya. Ya itulah. Itulah kisah Kak Saki ya. Oke, mungkin delas Anda sebelum kita tutupnya. Saya pengen kita saling memberikan gambaran tentang satu sama lain. Nanti saya akan sebutkan Sandra itu anaknya seperti apa, plus minusnya, dan sebaliknya juga Sandra akan seperti itu. Selama 11 tahun. Kak Saki dulu. Oh boleh, karena tadi terakhir saya yang ditanya sama Sandra ya. Seharusnya ya oke. Sandra itu adalah Resa versi cewek. Kenapa Resa versi cewek? Bagaimana sikapnya Kak Resa?
beberapa hal yang tidak semua. Perbedaannya itu Sandra lebih ekstrovert dibanding Reza, tapi yang samanya itu adalah mereka berdua itu cenderung lebih senang diajak daripada ngajak. Ya betul Ya, betul. kecuali hari ini teman-temannya diajak sama Sandra ya. Tapi ini butuh ya, maksudnya kayak bukan berarti kayak jarang nyariin, artinya mereka tidak peduli. No. Mereka tuh lebih cenderung seperti itu, lebih senang diajak. Ayo, cenderungnya ya, bukan berarti tidak pernah ngajakin orang, tapi cenderungnya lebih sering diajak dan mereka mau lebih seringnya mau untuk nongkrong bareng, terutama setiap malam minggu itu hampir kebanyakan malam minggu kami dihabiskan bertiga biasanya sama Reza. Sandra itu orang yang sangat memperhatikan penampilan, good banget, karena saya merasa bahwa setiap perempuan seharusnya seperti itu gitu ya. Jadi saya baru tahu bahwa betapa berbedanya seorang wanita tanpa alis ternyata ya dari Sandra. Kak Saki lah yang tahu dari saya tumbuh hingga sampai saat ini. Iya, jadi saya dulu kayak ngerasa kayak bukan berarti Sandra itu jelek tanpa makeup, no, tapi saya baru melihat signifikannya seorang wanita kalau makeup, terutama alisnya gitu ya, dibentuk kayak iya, karena kayaknya tahun lalu atau awal tahun ini kayak saya lihat waktu itu Sandra lagi nongkrong bareng gitu ya, terus dia lagi bikin alis, terus saya ingat waktu kita mau event lari. Iya. Event lari dia baru bikin alis kayak, Sandra ternyata berbeda ya kalau misalnya kamu belum gambar alis sama tanpa alis dan dengan alis. saya baru sadar ternyata perempuan kayak gitu ya. Terus Sandra itu sebenarnya mudian, iya enggak sih? Iya, sebenarnya mudian, tapi untuk dia tuh masih bisa bisa menampilkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dia rasakan biasanya gitu. Kalau misalnya dia mungkin sudah benar-benar capek, baru mengeluarkan energi itu gitu. Tapi karena sudah 11 tahun berteman, jadi saya tahu gitu Sandra kapan bad mood dan kapan benar-benar mood gitu. Kalau misalnya dia lagi bad mood, tapi dia berusaha untuk bisa menutupi itu, gitu sih. Terus apa lagi ya Sandra ya? Sebenarnya banyak sih sama Sandra. Gampang akrab sama orang. Itu gampang akrab sama orang, tapi kecenderungannya itu kalau misalnya si lawannya juga tuh welcome gitu. Nah, kalau orangnya juga kan boy, kita juga males dong. Iya. Dan fun fact-nya Sandra itu sebenarnya anaknya sangat overthinking sama orang. Iya. Dia sangat overthinking, meskipun kayak luarnya kayak wah ceria gitu, tapi dia kadang-kadang kalau misalnya baru ketemu sama orang atau misalnya ada lingkungan yang kayak aduh mereka mau menerima saya nggak, padahal kayak bentukannya kayak gini, siapa yang mau menolak? Terus satu lagi Sandra itu musik banget sih, kayaknya tuh dia make up harus dengar musik, di mobil harus dengar musik gitu. Iya, betul. Gitu sih, kayak saya rasa teman cewek saya yang paling nggak bisa lepas dari musik ini salah satunya Sandra. Iya, betul ini betul. Itu. Oke, thank you Kak Saki buat kesan-kesannya kepada Sandra. Iya. Nah, sekarang saya akan memberi kesan untuk Kak Saki. Nah, karena saya kebetulan saudara cewek semua, dan Kak Saki ini sudah saya anggap sebagai kakak. Dan saya cowok semua. Cowok semua. Ya, jadi kalau orang mungkin kok sering ke rumah Kak Saki, ketemu Kak Saki ini memang termasuk Reza juga. Ya, Kak Saki, Kak Reza itu karena memang saya tidak punya saudara cowok, jadi saya cocok sama mereka. Nah, untungnya lagi selalu memberi dampak positif ya. Jadi semua seperti tadi kayak ada barang-barang yang tadi digunakan, Kak Saki share. Sandra ini ada bagus. Ya, jadi kayak memang kita terayomi ya. Iya. Nah, amin. Apapun juga yang kita tanyakan, minta kesannya, pasti selalu diberi yang terbaik. Betul. Jadi kalau misalnya saya sukanya ini, kalau misalnya ada yang tidak suka, bisa satu frekuensi barbernya. Iya. Lakukan penolakan. Iya, betul. Dan paling saya suka kalau dia julid.
Julidnya, ini disclaimer dulu, julidnya tuh biasanya karena kayak orang itu memberikan energi negatif sama kita ya, bukan yang Iya, kayak betul. Ya kalau bukan- memang dia berpengaruh negatif, kita juga jadinya, Iya. ih, yo memang begitu orangnya. Iya. Bukan yang kayak orang baik terus Ya, diceritain, enggak bukan dong, ya. bukan. Ya itu apalagi ya, pokoknya memang ini Kak Saki ya, karena dia memang sudah lebih tua dari kita, jadi dia lebih banyak kasih pengalaman. Nah ini Kak Saki juga ini kan sebenarnya introvert ya. Tapi Iya, aslinya sebenarnya sih. dia Iya. introvert tapi hampir bisa dibilang temennya banyak. Jadi saya heran dia sebenarnya apa. Kadang intro, kadang ekstro, berarti ya bisa di Iya. dua sisi itu. Inilah ambivert lah mungkin ya. Ya. Ambivert di tengah-tengah ya. Jadi memang Kak Saki ini tidak terlalu, mungkin karena sering bersama, jadi saya tidak terlalu melihat bagaimana kehidupannya dengan teman-temannya. Tapi Kak Saki ini orangnya baik. Nah, pokoknya hampir setiap yang kita cerita itu aman ya. Jadi cuman kadang sedikit bocor. Jadi ditahu aja sumbernya siapa. Ya paling itu nah untuk Kak Saki, semoga kita selalu tetap bersama, selalu dengan keadaan seperti ini ya. Yes. Maksudnya tidak ada pertikaian. Pertikaian apa Iya, sih? kayaknya kita selama Perselisihan. 11 tahun udah pernah ada Ya, ini ya. nah ada- karena ini Kak Saki juga yang membawa kita untuk lebih aktif. Nah Kak Saki ini kan dulu yang sebagai pendiri untuk Komunitas gerak I Love hidup Green. sehat, Iya. ya. Komunitas Untuk- lingkungan lah ya. Iya, komunitas lingkungan. Jadi semenjak itu saya kalau kemana-mana pasti bawa botol. Ya ini sebenarnya bukan Ya, yang itu. baik ya. Ini Cuman yang karena- kita perangi karena Ya, cuman karena kita kebetulan di suatu tempat yang menggunakan barang ini, jadi kita, cuman memang Kak Saki itu yang mengajarkan saya untuk menggunakan barang-barang yang bisa diminimalisir sampahnya lah ya. ya mungkin itu sekian. Terima kasih Kak Saki karena sudah memberi dampak baik bagi hidup saya, dan ke depan kita bisa lebih berkolaborasi Berkolaborasi gitu. maksudnya ya lebih tetap akrab. Ya, Jangan amin. sampai kita karena salah paham, semoga dijauhkan ya. Ya dari perselisihan lah. Iya. Nanti juga kalau misalnya Sandra menikah gitu Ya, ya semoga mungkin- masih ada waktu lah untuk kita Ada dong. nongkrong lagi. Iya, gitu karena ya. ini Kak Saki memang best planner. Best planner. Jadi dia bisa direkomendasikan bagi yang mau punya acara, bisa bisa tanya-tanya ke Kak Saki ya. Oke. Ya itu. Dan ini juga salah satu yang saya suka dari pertemanan saya sama Sandra, sama Reza, sama Kiki. Kita tuh kesamaannya itu daripada kita cherry bell Langsung ada depan. langsung di depannya gitu. Misalnya salah satunya lagi dekat sama siapa gitu, kayak kami tidak suka dengan orang ini gitu. Kita langsung menentang secara serius. Ya, kalaupun orangnya tidak ada, nanti kalau ketemu sama orangnya kita langsung bilang sama orangnya gitu. Jadi kayak informasi yang tertunda gitu. Ya. Biasanya kayak cherry bell, tapi kalau kita ketemu sama orangnya juga kita akan cerita hal yang Sampaikan. sama. Ya, seperti itu. Ya, itulah mungkin ya. Itulah obrolan saya dengan Sandra, random sekali ya. Mumpung kita lagi di sini, lagi ketemu juga. Thank you so much buat Sandra. Semoga makin cantik pasti ya, dan semoga mimpinya mendapatkan Yang terbaik. yang terbaik. Kalau bisa yang banyak duitnya juga. Yang royal ya. Ya, royal dan loyal gitu ya, dan masih bisa menerima kehadiran teman-teman cowoknya yang lain. Iya gitu, yang paling dong, pasti ya. betul. Tapi masalahnya kalau sebaliknya, kalau pasangannya punya teman cewek yang banyak juga, dia juga nggak mau. Jadi kayak apa maksud ini kalau Sandra? Maksudnya ini dia di bawah aja. Oke, terima kasih Sandra sudah menyempatkan untuk ngobrol di vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.